wala quwata illa billah. Salatu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Oke, kita melanjutkan pembahasan kita mengenai Tad'imul Mantiq. Kita sekarang membahas mengenai Mauqifu Ibnu Taimiyah al-Ijmali min Ilmil Mantiq. Jadi nanti sebelum Syekh Said Faudah menjelaskan Mauqif Ibnu Taimiyah secara tafsilan, baik dalam bab tasawurat dan juga bab tasdiqat, Syekh Said Faudah ingin menyuguhkan terlebih dahulu mengenai mauqif beliau secara ijmalan. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah terkait mantik secara umum? Apakah beliau memang menerima hal tersebut atau tidak? Nanti setelah kita mengetahui secara ijmalan, baru nanti beliau akan menguraikan atau menawarkan atau menyajikan pendapat beliau secara tafsilan di dalam masing-masing bab mantik, baik tasawurat ataupun tasdikot. Maka kali ini kita akan membahas mengenai mauqif beliau secara ijmalan terlebih dahulu. Al-Faslul Awal, Mauqifu Ibnu Taimiyah Al-Ijmali min Ilmil Mantiq. Nastati'u an nulakhisu mawqif Ibnu Taimiyah min ilmil mantiq bi iradin nas tali min kalamihi faqad qala amma kutubul mantiq fatilka la tashtamilu ala ilmin yu'maru bihi syar'an wa in kana qad adda ijtihad ba'du wa in kana qad adda ijtihad ba'dun nas ila annahu fardun 'alal kifayah wa qala ba'dun nas innal uluma la taqumu illa bihi kama dzakara dzalika Abu Hamid fa hadza ghalatun 'azimun aqlan wa syar'an. Amma aqlan fa inna jami'a uqala bani Adam min jami'i asnafil mutakallimin fil ilmi harraru ulumahum bidunil mantiqil yunani. Wa amma syar'an fa innahu minal ma'lumi bil ittirar min dinil Islam anna Allah lam yujib ta'allum hadzal mantiq al yunani ala ahli ilmi wal iman. Jadi ini adalah mauqif ijmali yang akan dibahas oleh Syekh Said Faudah mengenai Ibnu Taimiyah. Bagaimana Ibnu Taimiyah menyatakan kutubul mantik, yaitu kitab-kitab mantik, itu la tashtamilu ala ilmin yu'maru bihi syar'an, yaitu mencakup suatu keilmuan yang tidak diharuskan atau tidak diwajibkan oleh syara. Wa in kana qad adda ijtihadu ba'dun nas ila annahu fardun 'alal kifayah. Meskipun ya kan sebagian daripada manusia, manusia di sini adalah beberapa ulama yang menyatakan bahwasanya mantik itu adalah wajib, itu menyatakan bahwasanya mantik adalah fardu kifayah. Faqala ba'dun nas innal uluma la taqumu illa bihi, dan sebagian daripada mereka juga menyatakan bahwasanya apa? Keilmuan atau setiap ilmu yang bersifat nadhariyah itu tidak akan mudah difahami kecuali dengan memahami mantik itu sendiri. Kama dzakara dzalika Abu Hamid, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu Imam Al-Ghazali. Fahada ghalatun 'azimun aklan wa syar'an. Maka kesimpulan seperti ini, yaitu kesimpulan yang menyatakan bahwasanya mantik itu menjadi babun likullil ulum atau madkhalun likullil ulum atau alatun lil fahmi likullil ulum merupakan ghalatun 'azim, kata beliau, merupakan kesalahan yang besar baik secara akal ataupun syara'. Amma aklan, adapun secara akal, fa inna jami'a uqala bani Adam min jami'i asnafil mutakallimin fil ilm harraru ulumahum bidunil mantik al-Yunani. Adapun secara akal atau kesalahan secara aklinya adalah di mana ya kan banyak daripada uqala, yaitu orang-orang yang berakal, itu membangun keilmuan atau mengarang suatu buku, merumuskan suatu masail, ya kan, tanpa memperhatikan mantik Yunani. Wa amma syar'an, dan adapun secara syariat, fa innahu minal ma'lum bil ittirar. Maksudnya maklum bil ittirar di sini adalah maklum minad din bid darurah. Min dinil Islam annallaha lam yujab ta'allum hadzal mantiq al Yunani ala ahli ilmi wal iman. Bahwasanya maklum minad din bid darurah, kata Ibnu Taimiyah, maksud daripada maklum minad din bid darurah adalah apa? Pengetahuan seperti ini atau pengetahuan terhadap kesalahan kesimpulan Al-Ghazali yang menyatakan bahwasanya mantik itu adalah babun likullil ulum atau madkhalun likullil ulum atau alatun lil fahm likullil ulum, ya kan, merupakan kesalahan yang diketahui minatin bidorurah secara daruratan. Maksud daripada maklum minatin bidorurah artinya apa? Setiap orang, baik yang awam ataupun yang khawas, itu mengetahui bahwasanya ini adalah kesimpulan yang salah, dan syariat sama sekali tidak pernah
untuk memerintahkan seseorang untuk mempelajari mantik, di mana mantik tadi adalah diklaim sebagai madkhalun likullil ulum. Wa amma huwa fi nafsihi fa ba'duhu haq wa ba'duhu batil. Ini kata Ibnu Taimiyah. Wa amma huwa di sini adalah mantik. Adapun mantik sendiri ya kan. Jadi tadi ya kan, tadi ini adalah berkaitan dengan kutub. Pernyataan Ibnu Taimiyah tadi berkaitan dengan kutub. Wa amma kutubul mantik. Sedangkan di sini ya kan, beliau berbicara tentang mantik min haitsu huwa mantik. Maka silakan diperhatikan hal tersebut. Wa amma huwa fi nafsihi, adapun mantik itu sendiri, ay mantik fi dzatihi, fi haddi dzatihi, fa ba'duhu haq wa ba'duhu batil. Ya kan? Sebagiannya dinilai benar dan sebagiannya dinilai salah. Wal haq alladhi fihi katsirun minhu au aktsaruhu la yuhtaju ilaihi. Dan apa namanya? Beliau mendakwakan bahwasanya kebanyakan daripada masail mantik itu la yuhtaju ilaihi, tidak dibutuhkan oleh manusia. Wal qadr alladhi yuhtaju ilaihi minhu fa aktsarul fitr as-salimah. Kenapa? Karena semua masail yang terdapat dalam mantik ya kan, itu sudah diwakili oleh fitrah salimah. Tastakillu bihi wal balid la yantafi'u bihi wal dzaki la yuhtaju ilaihi atau la yahtaju ilaihi. Orang yang bodoh tidak membutuhkan mantik karena terlalu susah bagi mereka. Begitu pula orang yang pandai tidak membutuhkan mantik. Kenapa? Karena fitrahnya salim. Wamadarratuhu ala man lam takun khabiran bi ulumil anbiya aktsar min naf'ihi. Dan juga bahayanya bagi mereka yang tidak pernah untuk melakukan mumarosah, terbiasa atau apa namanya? eh, pendalaman terhadap ilmu-ilmunya Nabi, yaitu apa namanya? Ilmu hadis dan juga apa namanya? Ilmu-ilmu syariat, itu adalah lebih banyak daripada manfaatnya. Fa inna fihi minal qawaid salbiyah al-fasidah ma rajat ala kathirin minal fudala wa kanat sababan linifakihim wa fasadi ulumihim. Di mana kebanyakan daripada qawaid yang tercakup di dalam mantik, kata Ibnu Taimiyah, kanat sababan linifakihim wa fasadi ulumihim. Itu menjadikan sebab para manatikoh itu menjadi nifak atau munafik, ya kan? Wa fasada ulumihim, dan juga kerusakan daripada pemahaman mereka, kerusakan daripada pemahaman keilmuan mereka. Wa qalu man qala innahu kulluhu haqqun kalamun batil. Dan siapa orang daripada manatikoh yang mengklaim bahwasanya mantik kulluhu haq, setiap setiap daripada masail mantik adalah benar, maka dia adalah telah berdusta. Bal fi kalamihim fil haddi was sifatil dzatiyati wal aradiyati wa aqsamil qiyasi wal burhani wa mawadihi minal fasadi ma qad bayyanahu fi ghairi hadzal mawdi'. Di mana apa? Masing-masing daripada masail. Salah satunya adalah had, sifat dzatiyah, aradiyah, aqsamul qiyas, barohin, dan juga mawad daripada barohin. Itu semua merupakan masail yang fasad. Qad bayyana fi ghairi hadzal mawdi'. Di mana kefasatan beberapa masail yang sudah disebutkan itu sudah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang lain. Wa qad bayyana dzalika ulama muslimin, dan para ulama muslimin pun juga memberikan ihtimam dan juga memberikan penjelasan terkait fasadnya ilmu mantik ini dalam setiap masailnya. Ini adalah apa namanya mauqif daripada ijmalan Ibnu Taimiyah. Artinya bagaimana Ibnu Taimiyah itu memandang mantik al-qadim. Bagaimana Ibnu Taimiyah sendiri itu memandang mantik al-qadim. Bagaimana sikap beliau, mauqif beliau terkait hal tersebut, baik secara ijmalan ya kan, ataupun nanti akan diterangkan secara tafsilan juga setelah bab ini. Maka di sini diterangkan mengenai ijmalan terlebih dahulu bagi Ibnu Taimiyah, kesimpulan Al-Ghazali dan juga ulama-ulama yang mengikuti Al-Ghazali minal mutaakhirin, sebagaimana yang sudah pernah kita apa namanya hadirkan, bahwasanya para ulama mutaakhirin ya kan, menurut Ibnu Taimiyah itu masih mengikuti Al-Ghazali dan menganggap bahwasanya al-had wal burhan itu merupakan satu-satunya jalan yang mengantarkan seseorang untuk mencapai al-majhul at-tasawuri dan juga al-majhul at-tasdiki. Sehingga mereka menjadikan, yaitu Al-Ghazali dan juga para ulama mutaakhirin, menjadikan mantik ini sebagai alatun likullil ulum atau madkhalun likullil ulum. Bagi Ibnu Taimiyah ini adalah kesimpulan yang salah.
Bagi Ibnu Taimiyah ini adalah kesimpulan yang salah. Yang kedua, setelah beliau mengkritik karangan-karangan atau karya-karya mengenai mantik itu sendiri, beliau mengkritisi masail mantik min haitsu dzatihi, mengkritik mantik min haitsu dzatihi. Jadi beliau membedakan al-kutub al-mu'allafah dan juga al-masail apa namanya yang terdapat dalam mantik itu sendiri. Membedakan dua hal ini. Membedakan al-kutub al-mu'allafah yaitu apa? Kitab-kitab atau karangan-karangan, karya-karya yang dikarang oleh para manatikoh mengenai mantik dan juga persoalan mantik itu sendiri atau masail mantik itu sendiri. Al-mantik min haitsu huwa, min haitsu dzatihi. Kata Ibnu Taimiyah, kalau mantik min haitsu dzatihi sebagiannya benar, sebagiannya salah. Dan kebanyakan orang, kata Ibnu Taimiyah, itu mencukupkan diri dengan fitrah salimah sehingga mereka tidak membutuhkan mantik. Artinya apa? Meskipun Ibnu Taimiyah mengklaim bahwasanya ada kebenaran dalam mantik, tapi kebenaran dalam mantik tadi bagi Ibnu Taimiyah tidak berguna. Tidak berguna. Kenapa? Karena fitrah salimah yang dimiliki oleh masing-masing seseorang itu cukup untuk digunakan, ya kan? Sebagai apa? Sebagai pengganti pembahasan mantik tadi. Sehingga seseorang baik yang awam ataupun yang khawas sama sekali tidak membutuhkan mantik sebagai madkhalun likullil ulum. Dan beliau mentafsir hal tersebut bahwasanya setiap persoalan baik dari had ataupun kuliatul khams, kias, burhan, dan juga pembahasan tasdikot yang lainnya, kata Ibnu Taimiyah, ini merupakan persoalan yang tidak luput dari kesalahan. Dan nanti akan beliau jelaskan secara tafsilan bagaimana beliau mengkritik masing-masing bab tasawwur dan juga bab tasdikot. Maka di sini saya Said Fauda hanya ingin sekedar apa namanya mengkritisi bagaimana mauqif ijmali daripada Ibnu Taimiyah, apakah hal tersebut bisa diterima atau tidak. Maka di sini beliau mengkritisi hal tersebut dengan menyatakan tahlilu ibaratih. Hadza huwa mauqif Ibnu Taimiyah min ilmil mantiq lakhassahu lana bi ibaratih. Wa sawfa nuhallilu ibaratahu tahlilan nakdiyan liyatamayyaza mada ma fihi min mutabaqatil lis-shawab. Maka kami akan menimbang, akan menguji mauqif atau sikap Ibnu Taimiyah secara ijmalan terkait al-mantiq. Apakah hal tersebut bisa diterima atau tidak? Apakah hal tersebut bisa diterima atau tidak? Wa idza faradna anna ilmal mantiq la yashtamilu ala ilmin min sya'nihi ay yakuna ma'muran bihi fi syari'ati mutlaqan famana dzalika annahu la yujad fi ilmil mantiq amrun min al-umuri allati yumkinu an takuna mufidatan linnas fi dunyahum wa akhiratihim wa hadhihi an-natijah hiya al-mafhum min ibaratihi. Jadi kata Said Fauda, kalau memang mantik ya kan, itu tidak di apa namanya, tidak diperintahkan oleh syariat, maka ya kan lawazim daripada hal tersebut adalah apa? Mantik itu tidak memiliki faidah syar'i sama sekali, tidak mengandung manfaat sama sekali, sehingga tidak adanya manfaat yang dimiliki oleh mantik, ya kan? Itu menjadikan syariat sama sekali tidak pernah untuk menyuruh seseorang atau memerintahkan seseorang untuk mempelajari mantik tersebut. Walakinnaha batilatun lil wujuh at-taliyah. Tetapi dakwah tersebut batilatun, dinyatakan batil. Lil wujuh at-taliyah, karena beberapa sisi yang akan kita pertimbangkan di bawah ini. Yang pertama, nassuhu ala suratil qiyas. Yang pertama adalah nassuhu ala suratil qiyas. Jadi Ibnu Taimiyah menggunakan al-qiyas. Anna Ibnu Taimiyah nafsuhu qala ammal burhanu fasuratuhu suratun sahihatun. Jadi sebelumnya sudah pernah saya apa namanya tanbihkan bahwasanya Ibnu Taimiyah meskipun menolak mantik secara surah ya kan dalam pertemuan awal atau pertemuan kedua, tetapi Ibnu Taimiyah apa namanya mengimani atau meyakini kebenaran daripada syakal awal daripada al-mantik itu sendiri, daripada al-qiyas itu sendiri. Karena bagi Ibnu Taimiyah syakal awal daripada mantik ya kan itu merupakan amrun fitri, tidak bisa ditolak oleh setiap manusia. Bahkan, ya kan, orang yang tidak pernah belajar mantik, ketika didengarkan syakal awal,
maka dia bisa menyimpulkan hal tersebut. Ini membuktikan bahwasanya memang syakal awal, kata Ibnu Taimiyah, merupakan amrun fitri yang tertanam dalam setiap manusia. Di sini Syekh Sa'id Fauzi menyatakan amal burhan fasuratuhu suratun sahihatun, kata Ibnu Taimiyah, ya kan? Burhan sebagai apa namanya? Itu adalah surahnya surah sahihah. Wa idza kanat mawaduhu sahihah fala raiba annahu yufidu ilman. Jadi kata Ibnu Taimiyah, di sana ada suar, yaitu syakal awal. Suar ini mengharuskan adanya mada. Ketika surahnya ini sudah diterima oleh Ibnu Taimiyah karena ini adalah amrun fitri, lalu ternyata madah yang terdapat dalam surah tadi itu adalah sahihah, maka kata Ibnu Taimiyah, burhannya diterima. Hal tersebut makbulah. فهو هنا ينص بصراحة على أن سورة القياس المذكورة في علم المنطق صحيحة مطلقا وأنها إن صحت موادها فلا ريب أن القياس يفيد علما صحيحا ومعلوم في الأقل والشريعة أن مكان طريق إلى العلم الصحيح فهو مأمور به شرعا. Maka kata Syed Fodah, ketika Ibnu Taimiyah menyatakan hal tersebut makbulah. Dinyatakan makbulah itu kenapa? Karena yufidu ilman atau tufidu ilman, ya kan? Tufidu ilman. Maka seakan-akan Ibnu Taimiyah menyatakan ba'du suratil atau ba'du suwar al-mantik adalah makbulah. Sebagaimana yang beliau nyatakan bahwasanya al-mantik min haitsu dzatihi, ya kan? Min haitsu huwa, min haitsu masailihi, sebagiannya benar, sebagiannya salah. Dan salah satu daripada yang benar adalah apa? Syakl awal menurut Ibnu Taimiyah. Maka surah syakl awal adalah benar. Ketika madahnya itu juga benar, ya kan? Maka dia makbulah, diterima. Makbulah ai inda syar' dan juga indal akli. Kenapa? Karena hal tersebut tufidu ilman, akan mengapa? Mewariskan ilmu, menjadikan seseorang bisa mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Maka setiap hal yang seperti ini, ya kan? Kata saya Sa'id Fodah, maka di sini dinyatakan makmuron syar'an. وأنها إن صحت موادها فلا ريب أن القياس يفيد علما صحيحا ومعلوم في الأقل والشريعة. Jadi makmuran syar'an wa aklan. أن ما كان طريقا إلى العلم الصحيح فهو مأمور به شرعا أو أنه مشروع فلا يجوز أن يقال إن بعض الطرق الصحيحة المؤدية للعلم غير مأمور بها في الشريعة أو أنها غير مشروعة. Di mana kata Syed Faudah, kita tidak boleh menyimpulkan atau mengklaim, mendakwakan suatu metode yang menjadikan seseorang itu mengetahui suatu keilmuan, itu diklaim atau didakwakan bahwasanya metode tersebut tidak diperintahkan oleh syariat dan juga ditolak oleh akal. Kenapa? Karena setiap metode yang mengantarkan kepada seseorang untuk mendapatkan keilmuan yang benar dengan metode yang benar, maka hal tersebut diterima oleh akal dan juga diperintahkan oleh syarak. Alhasil, anna Ibnu Taimiyah tanaqadu huna. Ibnu Taimiyah, ya kan, kata Syekh Sa'id Fodah, kontradiksi. Di satu sisi beliau menyatakan, ya kan, tidak disyariatkan, tapi di sisi yang lain beliau menyatakan adanya manfaat, dan adanya manfaat terkait metode yang digunakan oleh manatikoh menunjukkan bahwasanya beberapa metode yang apa namanya dirumuskan oleh para manatikoh itu makmurun syar'an wa makbulun aklan. والحقيقة أن كون سورة القياس صحيحة مطلقا هو أمر اتفق عليه سائر الوكلاء ولذلك perhatikan huwa amrun ittafaqu alaihi sairul uqala. Dinyatakan sairul uqala, kenapa? Karena Ibnu Taimiyah sendiri sebagai Naqidul Mantiq Al-Qadim itu mengakui bahwasanya syakl awal adalah amrun fitri yang terjadi yang apa namanya ditanamkan oleh
setiap apa namanya yang itu ya kan baik bagi Ibnu Taimiyah ataupun ulama yang lainnya itu menerima bahwasanya syakal awal tadi itu diterima secara aklan dan juga syar'an adalah amrun ittafaqu alaihi sa'irul uqala karena setiap uqala tidak bisa menerima hal tersebut karena hal tersebut adalah fitri. Walidzalika faqad ittafaqu 'alal qaul biha wal had 'ala ta'limiha lil istifadati minha wa innama ji'na bi ibarah qaddimatihi allati ja'a biha lil i'tirad ala ilmil mantiki min nafsi kalamihi. Jadi tujuan daripada Sayyid Soda adalah ingin menunjukkan di mana Ibnu Taimiyah di satu sisi menyatakan mantik secara mutlak, ya kan, mantik secara mutlak itu tidak diterima oleh syarak dan juga tidak diterima oleh akal. Tapi di sisi yang lain, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa apa? Sebagian daripada masail mantik itu makbulatun wa apa? Tufidu ilman. Maka di sini ada kontradiktif antara kulli dan juga juz'inya. Kullinya apa? Kullinya beliau menolak kul masail mantik, ya kan? Atau bukan kul masail mantik. Di sini bukan kul masail. Ini adalah klaim pertamanya. Ulul kutub al-mantik allati ishtamalat ala masail al-mantik ghairu maqbulatin syar'an wa aqlan. Yang kedua, klaim beliau yang menyatakan apa? Ba'dul masail tufidu ilman. Maka ketika tufidu ilman, kata saya Soda, maka dia adalah maka ini adalah sisi daripada tanakutnya. Di mana beliau menafikan secara kullu lalu mengisbat juz'unya. Maka ini adalah tanakut. Bagaimana seseorang menafikan keseluruhan lalu dia menisbat atau mengisbat sebagiannya. Maka ini adalah tanakut. Maka di sini beliau menyatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah secara apa namanya? Fi haddi dzatihi yaitu apa namanya? Dalam dirinya, dalam pribadinya itu ada tanakut, ada kontradiksi. Bagaimana beliau mengklaim di pertama bahwasanya kutub mantik. Kutub mantik adalah apa? Kutub yang ditulis di dalamnya masail ilmu mantik atau kutub yang membahas mengenai masail ilmu mantik. Mana hal tersebut yaitu kutub tersebut dinyatakan ghairu maqbulatin syar'an wa aqlan. Tapi setelah itu ya kan beliau menyatakan bahwasanya masail ilmu mantik sebagainya diterima dan sebagainya tidak diterima. Maka klaim yang menyatakan sebagian masail mantik diterima itu menunjukkan bahwasanya apa? Mantik di beberapa hal itu makmurun syar'an ya kan dan juga makbulun aklan. Kan seperti itu. Maka di sini ada dua klaim. Yang pertama adalah qulul kutub al-mantiq allati ishtamalat ala masail al-mantiq ghairu maqbulah syar'an wa aqlan. Yang kedua adalah ba'dul masail tufidu ilman yaitu maqbulatun syar'an wa aqlan. Maka ini adalah kontradiksi yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah dalam pernyataannya. يبقى هنا شيء وهو أن ابن تيمية اعترض على حصر المناطق لمواد البرهان بالمواد التي نصوا عليها وهذا الأمر سوف نناقشه لاحقا ولكن من المعلوم أنه إن اعترض على جهة من جهات المنطق وأقر بصحة جهة أخرى منه فإنه لا يجوز له القول بأن علم المنطق لا يحتوي على علم يؤمر به في الشريعة. Jadi beliau Syekh Said Fauda apa namanya mengisyaratkan bahwasanya Ibnu Taimiyah tadi juga mengkritik beberapa masail seperti apa? Seperti hasr yang dilakukan oleh para manatikoh terkait mawadul burhan yang berjumlah 5, ya kan?
di mana Ibnu Taimiyah nanti akan mengkritik hal tersebut. Dan Syekh Said Fauda akan membahasnya dalam pembahasan mauqif apa namanya tafsili daripada Ibnu Taimiyah dalam bab tasawurat dan juga tasdiqot. Dan kita akan membahasnya di sana. Maka di sini tidak akan kita bahas hal tersebut, tetapi yang menjadi apa? Yang menjadi garis merah atau menjadi perhatian kita pada saat ini adalah pernyataan beliau, Syekh Said Fauda yang menyatakan, "Lakinna minal ma'lum annahu ini ataradu ala jihatin min jihatil mantik." Ketika Ibnu Taimiyah tidak setuju terhadap beberapa persoalan mantik, wa aqarra bisihhati jihata ukhra minhu, dan juga bisihhati jihati ukhra minhu, dan juga menyatakan atau mengikrarkan bahwasanya sebagian masail mantik itu diterima, fa innahu la yajuzu lahul qaul bi anna ilmal mantiki la yahtawi ala ilmin yu'maru bihi fi syariah. Maka tidak boleh beliau mengklaim bahwa semua ilmu mantik, semua masa ilmu mantik, semua kutub mantik, ya kan, itu apa? Ngiru makbulatin syar'an wa aklan. Yang kedua, ini adalah yang pertama. Yang kedua, i'tirafuhu bisihhati aglabi ma athbatahul manatiqah. Jadi tadi, ya kan, itu adalah bagaimana Ibnu Taimiyah menyatakan sebagiannya benar dan sebagiannya salah. Dalam poin pertama, ya kan, beliau apa? Menyatakan benarnya burhan. Maka di poin yang kedua, Syekh Faudah ingin menggarisbawahi bukan hanya burhan, tapi Ibnu Taimiyah menyatakan kebanyakan, mayoritas daripada masail mantik adalah sahihun, benar. Makbulatun, bisa diterima. Inna Ibnu Taimiyah nafsuhu qad qala athna'a bayanihi li fasadi ilmil mantik wa qudubil manatiqah. Perhatikan di sini ada dua hal. Li fasadi ilmil mantik, maka yang maksud di sini adalah al-mantik min haitsu dzatuhu wa qutubil manatiqah, dan juga apa? Buku-bukunya para manatikoh. Maka beliau membedakan dua hal ini, selalu membedakan dua hal ini. Dan nanti akan kita lihat. Ifasadi ilmi mantik wa kutubil manatikoh. Fahada mawdi'un yanbaghi lil mu'mini an yatakayyanahu wa ya'lama anna ha'ula'il qawm wa ghairihim innama dhallu ghaliban min jihatin ma nafawhu wa kadzabu bihi la min jihatin ma athbatuhu wa 'allimuhu, intaha. Idzan fa inna Ibnu Taimiyah yukirru bi anna al-madhkur fi kutubi ilmi al-mantiq amron. Jadi Ibnu Taimiyah, ya kan, menyatakan, seakan-akan menyatakan bahwasanya dalam ilmu mantik itu ada dua hal. Al-awwal ma athbatahul manatiqah wa qarraruhu, yaitu apa? Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh para manatiqah dan juga yang sudah di apa namanya? Ditetapkan oleh mereka. Wa tsani ma nafuhu, itu sesuatu yang sudah mereka nafikan. Wa huwa ya'tarifu bi sihhati aglabi ma athbatuhu, dan Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya kebanyakan, mayoritas apa yang sudah ditetapkan oleh manatiqah adalah benar. Walakinnahu yukhalifuhum wa yadda'i inqalatuhum fi ma nafuhu. Tetapi Ibnu Taimiyah, ya kan, tidak setuju dengan apa? Sesuatu yang dinafikan oleh para manatikoh. Jadi misalnya para manatikoh, ya kan, dalam kitab-kitabnya memiliki dua hal. Jadi manatikoh dalam bukunya, kata Ibnu Taimiyah, menetapkan beberapa persoalan dan juga menafikan beberapa persoalan, di mana kebanyakan daripada apa yang sudah ditetapkan adalah aktsaruhu sahihah bagi Ibnu Taimiyah. Sedangkan apa yang dinafikan oleh para manatikoh, la yaqbaluha Ibnu Taimiyah, itu tidak diterima oleh Ibnu Taimiyah. Artinya Ibnu Taimiyah tidak menerima apa yang sudah dinafikan oleh para manatikoh, atau tidak menerima kenapa manatikoh itu menafikan hal-hal seperti ini, seperti itu. Bahwa ya'tarifu bi sihhati aglab ma athbatuhu walakinnahu yukhalifuhum wa yadda'i ghalatahum fi ma nafu. Jadi bagi Ibnu Taimiyah, penafian para manatikoh terkait asya, ya kan, itu kebanyakan salah, tetapi ketetapan para manatikoh terhadap sesuatu itu kebanyakan adalah benar. Idzan
ba'dul madhkur fi kutubil mantiq sahihun wa ba'duha ghalatun indah. Ini adalah kesimpulan atau lawazim yang kita dapatkan dari pernyataan beliau. فإذا كان الأمر كذلك فكيف تأتى له أن يقول إن كتب المنطق لا تشتمل على علم يؤمر به شرعا. Di mana tadi, ya kan? Klaim Ibnu Taimiyah pertama adalah apa? Terkait kutub. Bahwasanya kutub mantik ghairu maqbulatin syar'an wal aqlan. Yang kedua adalah berkaitan dengan masail, di mana beberapa masailnya bisa diterima dan juga beberapa yang lain tidak bisa diterima. Maka ketika para manatikoh dalam bukunya itu menetapkan sesuatu dan juga menafikan sesuatu, dan kebanyakan dari apa yang ditetapkan oleh para manatikoh dinyatakan kebenarannya oleh Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah tidak setuju dengan beberapa hal yang sudah dinafikan oleh para manatikoh, ya kan? Lalu kenapa Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya semua yang ada dalam kutub para manatikoh nggeru makbulah syar'an wa aklan, padahal dia sendiri di tempat yang lain menyatakan apa? Kesetujuan terhadap kebanyakan atau mayoritas masail yang sudah ditetapkan oleh para manatikoh. Maka seakan-akan, ya kan, Ibnu Taimiyah menyatakan saya menyetujui, ya kan, banyak persoalan yang tidak diperintahkan oleh syariat dan juga tidak diterima oleh akal. Maka ini adalah pernyataan yang lucu karena apa? Bagaimana dia, ya kan, di satu sisi mengklaim orang lain itu apa? Bahwasanya masail yang dituliskan oleh mereka itu tidak disetujui oleh syariat dan juga tidak diterima oleh akal. Tapi di sisi yang lain, ya kan, dia mengisbat, membenarkan bahwasanya apa? Saya setuju dengan beberapa persoalan yang tidak diterima oleh akal dan juga tidak diterima oleh syariat. Maka ini adalah klaim yang lucu. Klaim yang lucu. Di satu sisi dia apa namanya menyerang orang dengan klaim seperti itu, tapi di sisi yang dia terjebak dengan pernyataannya sendiri. إذن بعض المذكور في كتب المنطق صحيح وبعضها غلط عنده فإذا كان الأمر كذلك فكيف تأتى له أن يقول إن كتب المنطق لا تشتمل على علم يؤمر به شرعا ونحن نعلم أن طرق العلم الصحيحة قد أمرنا بها شرعا. Yang selanjutnya adalah i'tirafuhu bi anna ba'duhu haq. Inna Ibn Taimiyah qad arada nafsuhu fi nafsil faqrah al-manqulah inda qawlihi wa amma huwa fi nafsihi fa ba'duhu haqqun wa ba'duhu batil. Ini adalah apa? Eh, Sama dengan beberapa persoalan yang sudah diisyaratkan di atas, bahwasanya Ibnu Taimiyah menyatakan masail mantik beberapanya benar dan juga beberapanya salah. Maka pernyataan hal ini itu munakitun dengan kalamihi yang sebelumnya. Maka tiga hal ini atau tiga poin ini yang disuguhkan oleh Syekh Said Foda, beliau ingin menjelaskan atau ingin menunjukkan bahwasanya Ibnu Taimiyah fi kalamihi dalam pernyataannya itu apa? Ada tanakut. Jadi antara kalam yang satu dengan kalam yang lainnya ada tanakut. Di satu sisi dia menolak secara keseluruhan, tapi di satu sisi yang lain dia menerima sebagiannya dan menolak sebagian yang lain. Maka ini adalah apa? Mauqif yang mutanakid, yaitu sikap yang kontradiktif terkait suatu hal. Dan sikap kontradiktif terkait suatu hal itu tidak bisa diterima mutlakon, secara mutlak. Sanian, yang kedua, i'tiraduhu alal Imam Al-Ghazali bi anal mantiqa asasul ulum. Jadi tadi, ya kan, beliau secara ijmalan menyatakan dalam kutub mantik itu tidak diterima secara syar'an dan juga tidak diterima secara aklan. Lalu beliau juga menyindir Al-Imam Al-Ghazali dengan menyatakan apa yang dinyatakan oleh Aba Hamid, bahwasannya apa mantik itu adalah fardu kifayah, di mana Imam Al-Ghazali sendiri menyatakan hal tersebut, menyatakan fardu kifayah. Menjadikan mantik ini adalah apa? Asasun likullil ulum atau madkhalun likullil ulum atau alatun lil fahmi likullil ulum. Karena Al-Ghazali sendiri, Al-Imam Al-Ghazali menjadikan mantik ini atau mengartikan mantik ini sebagai apa? Sebagai qawanin, sebagai qawaid al-fikriyah yang bisa masuk di dalam setiap keilmuan yang bersifat nadoriyah. Sehingga Al-Ghazali itu memasukkan mantik likullil ulum atau madkhalun likullil ulum. Dan Ibnu Taimiyah menolak hal tersebut. Dan bagi Ibnu Taimiyah apa? Hal tersebut atau kesimpulan tersebut adalah ghalatun azimun aklan wa syar'an. Ini merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal baik secara akal, yaitu ditinjau secara akal ataupun ditinjau secara syara'. Ya taradu Ibnu Taimiyah alal Imam Al-Ghazali fi qawlihi bi anna ilmal mantiq huwa asasul ulum
wadda'a بطلان ذلك بالعقل والشرع ومع أننا قد تكلمنا على فائدة علم المنطق في القسم الأول من هذا الكتاب إلا أننا سوف نبين فيما يلي كيفية استدلاله العقلي على ذلك ونبدله ثم نبين جهة استدلاله بالشريعة وننقض استدلاله أيضا. Jadi kata Ibnu Taimiyah, kata Syekh Fauda, sebelum kita menyajikan persoalan terkait maukif Ibnu Taimiyah, kita sebelumnya sudah membahas terlebih dahulu mantik itu apa? Memiliki manfaat untuk likulil ulum. Mantik ini memiliki manfaat untuk setiap keilmuan. Meskipun ya kan menurut saya Syekh Fauda sama sekali tidak menjelaskan hal tersebut. Karena apa? Menurut saya apa yang dijelaskan oleh Syekh Fauda adalah apa? Hubungan mantik atau mantik itu memiliki hubungan spesial dengan sebagian jenis keilmuan seperti ilmu usul fiqh dan juga ilmu kalam. Tapi sama sekali Syekh Fauda itu tidak menjelaskan bagaimana mantik ini memiliki hubungan kepada setiap ulum atau menjadi madkhalun likulil ulum. Hal tersebut sama sekali tidak dijelaskan oleh Syekh Fauda. Kecuali hanya menukilkan pernyataan Al-Ghazali yang menyatakan apa? Mantik ini bukan juz'un untuk usul fiqh, tapi mantik ini adalah madkhalun likulil ulum. Kurang lebih seperti itu. Ibarat daripada Al-Ghazali. Di mana isyarat seperti ini itu tidak bisa dikatakan sebagai penjelas atau tidak bisa dinyatakan sebagai bahwasanya beliau sudah menjelaskan bahwasanya mantik ini memiliki hubungan lisairil ulum. Itu adalah menurut saya secara pribadi. Sehingga eh, apa namanya mana tadi? Syed Foda tidak bisa mendakwakan bahwasanya beliau sudah menjelaskan hal tersebut atau sudah sudah menjelaskan hal tersebut bahwasanya mantik memiliki hubungan dengan semua bentuk keilmuan. Karena beliau hanya mengisyaratkan saja dan juga menukilkan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Selanjutnya adalah istidlalu Ibnu Taimiyah bil akli ala butlani kalamil Ghazali. Jadi setelah kita mengetahui Ibnu Taimiyah tadi menolak hal tersebut kan atau menyatakan kesalahan besar Al-Ghazali, kesalahan fatal Al-Ghazali ketika menjadikan mantik sebagai asasun likulil ulum baik secara syariat ataupun secara akal, maka di sini Syed Foda ingin mengkritis hal tersebut. Bagaimana thariqah istidlal, metode istidlal yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah untuk mencapai kesimpulan bahwasanya Al-Ghazali itu salah, melakukan kesalahan fatal baik secara syariat ataupun secara akal. Hasilu hadzal istidlal kata Syekh Said Foda al-iddia bi anna jami'al uqala qad harraru ulumahum bidunil mantiq. Ini adalah apa? Mabna atau menjadi asas daripada kesimpulan Ibnu Taimiyah. Yaitu Ibnu Taimiyah mendakwakan bahwasanya semua uqala baik sebelum beliau ataupun setelah beliau ya kan qad harraru ulumahum bidunil mantiq. Yaitu semua uqala tadi semua uqala tadi didakwakan oleh Ibnu Taimiyah baik yang qabl ataupun Pak daripada Ibnu Taimiyah dinyatakan mampu untuk mentahrir al-ulum ya kan bidunil mantik. Maka ketika para uqala, yang dimaksud dengan uqala adalah para ulama, itu mampu mentahrir ulum tanpa menggunakan mantik, baik uqala atau ulama sebelum Ibnu Taimiyah ataupun setelahnya, maka kesimpulan yang didapat oleh Ibnu Taimiyah di sini adalah apa? Mereka mampu untuk menjelaskan setiap jenis keilmuan tanpa membutuhkan qawaid mantikiyah baik tasawuriyah ataupun tasdikiyah. Maka ini adalah apa? Menjadi asas. Hasilu hadal istidlal al-iddia bi anna jami'al uqala qad harraru ulumahum bidunil mantiq al-yunani. Wa yatarattabu ala dhalik in sahha adamul hajah bil fi'li ilal mantiqi mutlaqon. Bisa kita tambahkan mutlaqon secara mutlak. Kenapa? Karena kalau misalnya ya kan tidak secara mutlak maka seakan-akan apa? Sebagian daripada keilmuan atau sebagian daripada masail keilmuan itu masih membutuhkan mantik. Maka Ibnu Taimiyah tidak bisa menyalahkan Al-Ghazali
bahwasanya Al-Ghazali telah melakukan kesalahan fatal untuk menjadikan mantik itu apa? Asasun likulil ulum. Maka di sini ada hajah bil fi'li ilal mantiki mutlakon. Secara mutlak mantik sama sekali tidak dibutuhkan. Baik dalam bab tasawurihnya atau tasdikiyahnya untuk apa? Memahami setiap jenis keilmuan yang bersifat nadoriyah. Setelah Said Fauda tadi menjelaskan asas yang dijadikan landasan oleh Ibnu Taimiyah, maka Said Fauda menjelaskan beberapa kesalahan daripada klaim tersebut. Bahwasanya apa? Semua ukola itu mentahrir ulum tanpa menggunakan mantik sebagai madkhalun likulil ulum. Yang pertama, wajibul awal, anna Aristo minal ukola. Kata Said Fauda, bahwasanya Aristo adalah minal ukola. Dan ini disepakati oleh semua orang. Bahwa qad harrara ulumahu bina'an alal mantikil ladzi assasahu. Di mana Aristo sendiri, ya kan, ketika beliau itu mengarang suatu buku, menyusun suatu buku, ya kan, maka buku tersebut didasarkan terhadap qawaid mantikiyah. Maka, ya kan, klaim tadi, ulul uqala tadi, ya kan, maka cara apa? Cara mendafaknya adalah dengan mendatangkan apa? Ba'dul uqala. Karena bab kuliah itu apa? Tan akidu bil juz'iyah. Maka ketika Ibnu Taimiyah itu mengklaim bahwasanya semua ukola, maka cukup bagi kita untuk mendatangkan satu bukti konkret daripada ukola yang mentahrir ulum mereka dengan mantik. Maka ketika kita mampu untuk mendatangkan satu contoh konkret, satu contoh nyata, bahwasanya di sana ada para ulama atau sebagian daripada ulama atau satu saja ulama yang mentahrir ulum mereka dengan ulum mantik, maka klaim kulul ukola menjadi batil. Karena apa? Karena an-nakidon la yajtami'an. Dan ini ada suatu yang diterima oleh jami'ul uqala. Yang kedua, anna Ibnu Taimiyah qad i'tarafa fi nafsi kutubihi bi anna katsiran minal mutakallimin qad ta'atsaru bil mantiqil yunani. Bahwasanya apa? Ibnu Taimiyah menyatakan kebanyakan daripada mutakallimin. Bahkan bukan hanya kebanyakan daripada mutakallimin, tapi apa? Kalau kita misalnya melihat daripada nukilan daripada siapa? Dr. Sami Ali Al-Nashar, Ibnu Taimiyah di situ menyaksikan atau bersaksi bahwasanya apa? Kebanyakan daripada mutaakhirin itu mutaassir jiddan dengan Al-Ghazali. Apa bentuk ta'asurnya? Itu menjadikan mantik itu merupakan madkhalun likullil ulum. Sehingga orang-orang atau ulama-ulama yang datang setelah Al-Ghazali minal mutaakhirin, kata Ibnu Taimiyah, hampir semuanya mengikuti Al-Ghazali dalam hal ini. Atau mengikuti seruan Al-Ghazali dalam menyatakan mantik itu adalah apa? Madkhalun likullil ulum. Sehingga bukan hanya kathirun minal mutakallimin, tapi apa? Aksar atau kathirun minal mutaakhirin, ya kan, qad ta'assaru bil mantik al-Junani karena seruannya Al-Ghazali. Bisa kita nyatakan seperti itu. Wa harraru kutubahum binaan alaihi, dan mereka, ya kan, seperti yang saya isyaratkan di awal tadi, di awal pertemuan kita waktu membahas mengenai kenapa mantik ini menjadi madkhalun kulil ulum, saya menjelaskan bahwasanya para mutaakhirin ketika mereka mengikuti dakwanya Al-Ghazali, maka mereka mengarang karya-karya mereka sesuai dengan qawaid mantikiyah. Mendahulukan hadnya terlebih dahulu supaya seseorang yang mempelajari bisa menggambarkan suatu persoalan. Baru misalnya mentaksimnya, karena taksim adalah nau'un minal hukmi. Maka dia harus mengetahui hakikat sesuatu tersebut sebelum dia ditaksim. Lalu baru menyuguhkan beberapa istidlalat terkait suatu persoalan yang sedang dibahas. Setelah hal tersebut diketahui hakikatnya. Maka di sini ya kan, para ulama sangat memperhatikan qawaid mantikiyah yang berbunyi al-hukmu anisyai'i far'un an tasawwurih. Itu menghukumi sesuatu itu merupakan apa? Bentuk follow up atau bentuk lanjutan daripada menggambarkannya. Maka mereka dalam setiap karya mereka ketika membahas suatu persoalan pasti didahului dengan ta'rif birrosmi. Baru setelah itu membahas beberapa ahkam yang berkaitan, seperti pembagian daripada hal tersebut, atau beberapa hukum yang meliputi hal tersebut.
baru menyuguhkan beberapa al-barohin setelah melakukan pentakrifan. Maka ini ya kan, buku-buku mutaakhirin seperti ini itu sangat mutaassir dengan seruan Al-Ghazali terkait mantik adalah madkhalun likulil ulum. Maka ketika kita sudah menetapkan dan juga Ibnu Taimiyah mengakui kebanyakan daripada mutaakhirin terkhusus mutakallimin itu mentahrir buku mereka dengan ilmu mantik, maka klaim Ibnu Taimiyah kulul uqala tadi menjadi batil. Bikalamihi aidon. Jadi batilnya pernyataan Ibnu Taimiyah, batilnya kalamnya Ibnu Taimiyah itu dengan pernyataannya sendiri yang menyatakan atau mengakui kebanyakan daripada mutaakhirin terkhusus mutakallimin itu sangat terpengaruh dengan mantik Yunani dalam buku-buku mereka, dalam karya-karya mereka. Mithlul Abhari, wal Razi, wal Katibi, wal Amidi, wa ghairihim. Ini semua adalah contoh daripada mutakallimin mutaakhirin. Wa illa falimah tamma Ibnu Taimiyah katsiran birraddi ala ilmil mantiq walam walimah tamma aidan bi bayanil aglad allati qad yaqa'u fiha man ya'tamidu alaihi fa illam yakun thimmata man harrara ulumahu bina'an ala hadzal mantiq famadda'i li hadzal rad. Jadi kata Said Foda, kalau misalnya para ulama tadi yang disebutkan, baik Abhari, Rozi, Katibi, Amidi, itu tidak mendasarkan karya-karya mereka dengan ilmu mantik, lalu kenapa Ibnu Taimiyah memberikan ihtimam besar kepada karya-karya mereka untuk dibantah? Seakan-akan saya sudah ingin menyatakan bahwasanya motif utama Ibnu Taimiyah membantah karya-karya mereka minal mutaakhirin terutama Al-Imam Ar-Razi itu kenapa? Karena buku-buku mereka itu sangat syarat terhadap mantik Yunani. Maka ketika buku-buku mereka itu sangat syarat dengan mantik Yunani, ya kan? Maka sebagian daripada ukola seperti siapa? Rozi, Katibi, Amidi dan juga lainnya itu Eh, mentahrir ulum atau mentahrir kutub mereka dengan ilmu mantik. Ini adalah wajhu asani. Wajhu asalis maklumun anna katsiran minal falasifati kabni Sina wal Farabi wa ibn Mulka qad harraru ulumahum wa falsafatihim binaan 'alal mantik. Ini juga sama dengan Eh, yang pertama, ya kan sama dengan yang pertama. Intinya wajah-wajah yang yang disuguhkan oleh Syekh Foda itu hanyalah ingin menyatakan bahwasanya ba'dul uqala mentahrir ulum mereka, mentahrir kutub mereka dengan ulum atau dengan mantik Yunani. Sehingga ketika Syekh Foda menetapkan ba'dul uqala mentahrir ulum mereka, maka itu akan menyatakan batilnya klaim Ibnu Taimiyah yang menyatakan kulul uqala, ya kan, yuharriru kutubahum wa ulumahum bidunil mantikil Yunani. Wajhu rabi anna Ibn Taimiyah qad idda'a anna ba'dhan nasi qala inna kullal mantiki haqqun. فإذا صح نقله فإنه يثبت أن هؤلاء قد اعتمدوا على المنطق في تحرير كتبهم لاستحالة العدول عن كل الحق في التأليف وتحرير العلوم عند من يعتقد بذلك عادة. Jadi, anna Ibn Taimiyah qad idda'a anna ba'dun nas qala inna kullal mantiq haq. Jadi Ibnu Taimiyah itu mendakwakan ada sebagian manusia yang mendakwakan bahwasanya mantik itu adalah benar semuanya. Faida sahha naqluhu, jika penukilan ini benar, yaitu penukilan Ibnu Taimiyah, fa innahu yathbutu anna haula qad i'tamadu 'alal mantiq fi tahriri kutubihim. Maka Maka hal ini menunjukkan bahwasanya sebagian daripada manusia tadi, di mana manusia adalah ba'dul uqala, itu sudah mentahrir kitab mereka dengan ilmu mantik. Listihalatil udul an kullil haq fi ta'lifi wa tahriril ulum inda man ya'taqidu bidzalika adatan. Di mana secara adi, secara kebiasaan, kita tidak bisa menerima seseorang, ya kan, itu semua yang dibahas benar kecuali kecuali dia sudah memperhatikan qawaid mantikiyah. Karena karena dengan memperhatikan qawaid mantikiyah lah orang tersebut akan terbebas dari kesalahan. Maka ini adalah wajhur rabi'nya.
Lalu setelah beliau menjelaskan beberapa wujuh tadi untuk menetapkan bahwasanya ba'dul uqala itu tadi apa? Yuharriru kutubahum wa ulumahum bil mantiqil Yunani yang menyatakan tanakutnya atau menyatakan apa? Ketidaksetujuan terhadap apa? Pernyataan atau klaim Ibnu Taimiyah yang menyatakan kullul uqala yuharriru ulumahum wa kutubahum bidunil mantiqil Yunani, maka di sini beliau mengimbuhi beberapa wujuh yang sudah ditawarkan tadi. Wa idza qasada Ibnu Taimiyah annal uqala'a lam yadrusu nafsa kutubil mantiq allati katabaha al-Yunan wa ma'a dzalika fa innahum qad harraru ulumahum falya'lam anna kalamana laysa ala nafsil kutub kama sabaqa al-isyarah ila dzalik bal kalamuna innama huwa mansubun ala al-qawaidi al-mantiqiyyati sawa'an dzukirat fil kutub am lam tuzkar fiha. Kata Syekh Said Fodah, ya kan? Ketika Ibnu Taimiyah tadi mengklaim bahwasanya kulul ukala yuharriru ulumahum wa kutubahum bidunil mantiq Yunani. Maksud daripada mantiq Yunani ini, itu kita pertanyakan terlebih dahulu. Apakah mantiq Yunani ini yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah adalah kutubnya, yaitu kutub yang menulis mengenai mantiq Yunani, atau mantiq Yunani di sini yang dimaksud adalah masail daripada mantiq Yunani, ya kan? Maka di sini kita tanya terlebih dahulu. Apakah yang dimaksud oleh mantik al-Yunani oleh Ibnu Taimiyah dalam klaimnya itu adalah kutub atau masail, ya kan? Lalu di sini saya sudah mengimbui wa idza qasada Ibnu Taimiyah annal uqala lam yadrusu nafsa kutubil mantiq allati katabha al-Yunan wa ma'a dzalika fa innahum qad harraru ulumahum falya'lam anna kalamana laisa ala nafsil kutub kama sabaqal isyarah ila dzalik. Ketika Ibnu Taimiyah itu memaksudkan mantik Yunani di sini, ya kan? Itu adalah dengan kutub, maka kalamuna laisa fi hadzal mas'alah. Maka kita tidak membahas mengenai masalah ini, ya kan? Karena perbedaan kita dengan Ibnu Taimiyah itu bukan fin nafsil kutub, tapi fin nafsil masail. Apakah para ulama itu mentahrir ulum dan juga kutubnya sesuai dengan masail mantik atau sesuai dengan qawaid atau qawanin mantik atau tidak? Maka ya kan perbedaan kita atau mahallun niza yang terjadi di antara kita dengan Ibnu Taimiyah itu bukan pada kutub mantiknya, tapi masail mantik, yaitu apakah memang benar tidak ada satupun ulama yang mentahrir ulum dan juga kutub mereka sesuai dengan masail atau kawanin dan juga kawaid mantik atau tidak. Maka ini adalah mahalun niza antara kita. Mahalun niza antara kita. Wa ma'lumun annal islamiyin qad aktsaru min kitabatil mantik min kitabatil kutub al-mantikiyah aidon wa ma'lumun bid darurati i'timadu kabirun minan nas ala hadzal kutub fi tahriril ulum wa qad la nahtaju nahnu fi hadzal asr bal hatta fi zamani ibni taimiyah nafsuhu ila qiraati nafsi kutubil yunan lil ittila ala qawaidil mantiq iktifaan minna bi qiraatil kutub allati harraraha ulama al muslimin fi dzalik ولذلك فإننا يمكننا تحرير ومناقشة علوم غيرنا بناء على نفس قواعد المنطق ومن دون الحاجة إلى قراءة نفس الكتب اليونان. Ini adalah isyarat latifah daripada Syekh Said Fodah yang ingin menjelaskan atau ingin mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya ya kan kalau Ibnu Taimiyah tadi mengklaim tidak ada satu ukola yang menggunakan mantik Yunani dalam mentahrir kutub dan juga ulum mereka, ya kan? Dan yang mereka maksud adalah kutub, mantik Yunani adalah sebagai kutub, yaitu kutub yang ditulis oleh orang-orang Yunani, maka kita tidak berbeda dengan Ibnu Taimiyah dengan kita tidak mempersoalkan terkait hal tersebut. Tapi yang kita persoalkan adalah di mana ketika Ibnu Taimiyah tadi menjadikan mantik Yunani tadi, ya kan, itu sebagai masail, sebagai qawaid, sebagai qawanin, di mana beliau mengklaim tidak ada satupun ulama
yang apa namanya mentahrir kutub dan juga ulum mereka dengan masail mantik, maka kita menolak hal tersebut dan itu merupakan mahallun niza bainana wa baina Ibnu Taimiyah. Wa idza qasada anna jami'al uqala qad istaghnu min jami'an jami'il qawaidil mantiqiyah allati yadhkuruha al ulama fi kutubihim wa ma'a dhalika faqad harraru ulumahum fa inna kalamahu batilun bid darurah. وذلك بالالتفات إلى إقراره السابق بأن بعض المذكور في كتب المنطق هو الصحيح تماما وللعلم بأن صورة القياس من الشكل الأول لا يستغني عنه واحد من الناس مطلقا وكذلك مواد القضايا التي فيها الحواس والأخبار والتجربة وغير ذلك فإن ذلك كله وسائل للعلم استخدمها العقلاء جميعا. Ini adalah apa? Uh, ilzam daripada Syekh Said Fodah kepada Ibnu Taimiyah. Jadi seakan-akan Syekh Said Fodah membuat Ibnu Taimiyah itu terdiam dengan pernyataan ini. Kenapa? Karena kita tadi sudah apa namanya sudah menentukan mahalun niza. Kita adalah dalam masail, ya kan? Dalam masail dan la ala qatolana bil kutub al Yunani. Kenapa? Karena para ulama muslimin itu sudah banyak yang memiliki ihtimam atau memiliki kutub terkait mantik. Jadi kita tidak memerlukan apa? Al-mantik al-Yunani atau al-mantik atau al-kutub al-mantik al-Yunani yang ditulis oleh orang-orang Yunani. Maka kita persoalannya adalah dalam masail. Mantik sebagai qawaid, mantik sebagai qawanin. Maka ketika Ibnu Taimiyah mengklaim hal ini, ya kan? Maka beliau, kata Syekh Said Fodah, Ibnu Taimiyah ini munakid bikalamihi. Kenapa munakid bikalamihi? Karena Ibnu Taimiyah sendiri mengakui adanya kias sakal awal, mengakui bahwasanya beberapa apa namanya eh, masail mantik itu mufidun lil ilmi dan mengakui bahwasanya hawas, perhatikan, mengakui bahwasanya hawas, akhbar, tajrubah, wa ghairi dzalika min apa namanya? Di mana ini hawas, akhbar dan juga tajrubah merupakan apa? Wasail ma'rifah. Jadi manusia itu bisa mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan apa namanya? Iya, pengetahuan atau ilmu itu salah satunya adalah dengan hawas, akhbar, tajrubah dan juga beberapa hal yang lainnya. Maka ketika Ibnu Taimiyah menolak mantik, maka seakan-akan beliau menolak hawas, akhbar, tajrubah dalam setiap keilmuan. Atau seakan-akan Ibnu Taimiyah menyatakan tidak ada satu ulama pun yang mendasarkan keilmuan mereka atau kutub mereka berdasarkan hawas, berdasarkan akhbar, berdasarkan tajrubah. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri, ya kan, yang beliau itu cenderung dengan mantik al-hadis, seharusnya beliau sangat menerima al-hawas karena apa? Mantik hadis ihtimam besarnya dengan tajrubah dan tajrubah wasail akbarnya adalah al-hawas as-salimah. Begitu pula dengan akhbar. Kenapa? Karena terkadang istiqroh nakis yang dilakukan oleh para ruwadul mantik al-hadis, ya kan, itu berpacu kepada syahadatul ghair sebagaimana yang kita jelaskan dalam pertemuan mantik al-hadis. Maka syahadatul ghair adalah nau'un minal akhbar. Begitu pula dengan tajrubah. Tajrubah merupakan madkhalun min madakhilit tajrubah, apa namanya? Istiqra. Maka tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin Ibnu Taimiyah ataupun ulama yang lainnya itu tidak mendasarkan keilmuan dan juga kutub yang sudah mereka karang kecuali apa? Kecuali mereka mendasarkan hasil atau masail yang mereka bahas dalam kutub dan juga ulum mereka kepada salah satu daripada tiga wasail ma'rifah yang disepakati oleh Jami'il Uqala. Maka ketika kita tidak bisa untuk menolak tiga wasail ma'rifah, hawas, akhbar, tajrubah, untuk mentahrir ulum kita, maka seakan-akan, ya kan, seakan-akan kita menyatakan tidak ada satupun, tidak ada satupun daripada ukola yang mentahrir ulum mereka, mentahrir kutub mereka, kecuali mereka menggunakan mantik itu sendiri. Kenapa? Karena dalam mantik itu nanti akan dibahas mengenai awas, akhbar,
dan juga tajrubah, atau qadiyah yang berasal dari hawas, qadiyah yang berasal dari akhbar mutawatir, dan juga qadiyah yang berasal dari tajrubah. Apakah hal ini bersifat yakiniyah, atau dhonniyah, atau wahmiyah, atau lain sebagainya. Maka ini adalah masailun min masailil ilmi mantik, atau qawaninun, atau qanun min qawanin ilmi mantik, atau qaidatun min qawaidil ilmi mantik. Maka ketika tiga hal ini yang merupakan masail ma'rifah, itu merupakan qanun min qawanil mantik, maka kita bisa menyatakan tidak ada satupun daripada para ulama yang mentahrir kutub ataupun ulum mereka terlepas dari konun mantik. Sehingga pernyataan Ibnu Taimiyah yang menyatakan kullul uqala yuharriru ulumahum wa kutubahum bidunil mantik al-Yunani batilun. Fa inna dzalika kulluhu wasailun lil ilmi istahdamuhal uqala jami'an, kata saya Said Khoda. Karena apa? Karena tiga hal ini memang sesuatu yang sangat disepakati oleh para ulama. Adanya hawas, akhbar, dan juga tajrubah. Tidak ada satupun para ulama yang mentahrir ulum mereka kecuali mereka mendasarkan ma'rifah yang ada dalam masail yang mereka bahas kepada tiga hal ini. Falhasil, kata Syekh Said min dzalika kullu anna iddi'a Ibnu Taimiyah bi anna jami'u uqala bani Adam qad harraru ulumahum bidunil mantik al-Yunani batilun tamaman. Maka klaim Ibnu Taimiyah terkait hal ini tadi, kullul uqala yuharriru ulumahum wa kutubahum bidunil mantik al-Yunani batilun tamaman. Kenapa? Karena kita menetapkan tadi yang pertama, ya kan? Ba'dul uqala yuharriru kutubahum wa ulumahum bi ilmil mantik al-Yunani. Terus di akhir apa namanya pembahasan Syed Fodah menetapkan bahwasanya kullul uqala yuharriru ulumahum wa kutubahum bidunil bil mantik al-Yunani. Maka dua ketetapan ini yaitu ba'dul uqala dan juga kullul uqala yuharriru ulumahum tadi dengan mantik Yunani membutlan atau membatilkan Ibnu Taimiyah yang mendakwakan kullul uqala yuharriru ulumahum wa kutubahum bidunil mantik al-Yunani. Seperti itu. Selanjutnya adalah istidlal Ibnu Taimiyah asy-syar'i ala mauqifihi min ilmil mantiq bi anna Allah ta'ala lam yujab ta'allum hadzal mantiq al-Yunani ala ahli ilmi wal iman. Jadi tadi adalah istidlal aklinya, sekarang adalah istidlal syar'inya. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah tadi menyatakan Al-Ghazali ketika menjadikan ilmu mantik ini sebagai madkhalun likullil ulum, maka itu adalah kesalahan fatal secara syariat ataupun akal. Maka secara akal tadi sudah dinyatakan batilnya, maka sekarang secara syariat. Fahuwa ibaratun an mungolatotin lam yakun Ibnu Taimiyah la yastati'u kitabatuha laula i'timaduhu alal qawanin al-mughalatoiyah allati dzakaruha al-manatiqah wa hadaru minha wa bayanu dzalika min wujuhin. Kata Syed Foda, munghalatoh yang dilakukan oleh Al-Ghazali dalam klaim Ibnu Taimiyah, ya kan? Jadi kan Ibnu Taimiyah tadi menyatakan bahwasanya Al-Ghazali telah melakukan kesalahan fatal. Maka Ibnu Taimiyah bisa mengkategorikan kesimpulan Al-Ghazali itu sebagai kesalahan fatal, itu merupakan apa? Merupakan far'un daripada pengetahuan Ibnu Taimiyah terkait mungholatoh itu sendiri. Maka Ibnu Taimiyah tidak bisa menyalahkan atau mentaglid, menyatakan mungholatohnya Al-Ghazali, kecuali Ibnu Taimiyah mengetahui mungholatoh itu sendiri. Maka, ya kan, pernyataan terhadap mungholatoh itu adalah far'un an ma'rifatil mungholatoh. Wa bayanu dzalika min wujuh. Al-wajh al-awwal, idza qasada Ibnu Taimiyah anna Allah lamma lam yanussa nassan ala wujubi ta'allumil mantiqil yunani fahuwa idzan haramun wa ta'allumuhu batilun li adami wujudi hadzal nas. Fakalamu Ibnu Taimiyah ala dzalika yakunu batilan tamaman. Jadi ketika Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya kesimpulan Al-Ghazali itu adalah salah secara syariat, dan Ibnu Taimiyah mendasarkan bahwasanya dalam syariat tidak ada satu nas pun yang secara zahir, secara sharih menyatakan hal tersebut, maka istidlal Ibnu Taimiyah seperti ini itu dinyatakan batilun tamaman oleh jami'u apa namanya ahlus syar', oleh semua ahli syariat. Kenapa? Karena para ahli syariat
atau apa orang-orang yang mampu mengistinbat dari ahkam syariah, ya kan? Atau dari nas syar'i, itu tidak pernah menjadikan metode seperti ini sebagai metode. Artinya apa? Mereka ketika menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, itu tidak diharuskan adanya nas sorih terkait hal tersebut. Li'annahu minal ma'lum kama sabaq bayanuhu annal khilaf laisa huwa ala qira'atin nafsi kutubil Yunan au kalamihim. Ya kan? Karena khilaf kita, yaitu khilaf antara kita dan juga Ibnu Taimiyah, itu dalam masail, bukan nafsul kutub. Itu nafsul masail, bukan nafsul kutub. Bal huwa fi ifadatil qawaidil madhkurati fi kutubi ilmil mantiq sawa'an wujidat hadhil qawaid fi kalamil Yunan atau fi kalamin ghairihim. Mahalun nisa kita adalah dalam masail. Baik, apakah orang-orang Yunani menyebutkan hal ini atau tidak? Atau kalau seandainya kita asumsikan bahwasanya masail yang menjadi khilaf kita itu tidak disebutkan oleh orang-orang Yunani, tapi disebutkan oleh orang-orang sini, orang-orang Masri dan lain sebagainya, ya kan? Maka mahalul niza kita di sini. Jadi apa namanya? eh Seakan-akan saya sudah ingin menyatakan kita menggunakan mantik sebagai kawaid itu bukan karena orang Yunani yang menulis, tapi karena memang masail tersebut menjadi apa? Manfaat atau masail tersebut memberi manfaat terlepas. Apakah masail tersebut ditulis oleh orang Yunani, oleh orang Hindi, orang sini, Masri ataupun yang lainnya. وذلك أنه لا يجوز القول بحرمة الشيء أو بعدم شرعيته لمجرد عدم وجود نص على وجوبه باسمه وشخصه وعينه. Kenapa? Karena kita tidak boleh menyatakan haramnya sesuatu secara syariat itu karena dia tidak disebutkan secara sorohatan bi'ainihi wa shakhsihi dalam syariat itu sendiri. Lianna kaunahu masyru'an yumkinu an yu'khadhu min umumil adillah. Kenapa? Ya kan? Karena kita itu bisa menyimpulkan bahwasanya sesuatu itu masyru atau ngiru masyru, ya kan? Itu bukan karena sahsun atau ainunnya disebutkan secara sorohatan dalam syariat. Tetapi terkadang, ya kan, terkadang sahsun atau ainun yang kita bahas tadi itu tercakup dalam umumul adillah au min mutlaqihima au bil qiyas ila mathiliha wala yalzamu wujudin nas at-tafsili lidzalik, dan tidak mengharuskan adanya nas yang secara sorohatan menyebutkan secara terperinci terkait hal tersebut. Oleh karena itu, ya kan, para ulama itu terbiasa menggunakan al-qiyas untuk merumuskan beberapa hal yang secara sorohatan tidak disebutkan dalam syariat, tetapi apa? Memiliki hukum yang sama dengan apa yang sudah disebutkan dalam syariat. Maka ini menunjukkan bahwasanya hurmatus syai'i itu tidak diharuskan adanya nas yang sorih yang menyatakan hal tersebut ghairu masyru' syar'an. Maka ketika Ibnu Taimiyah ya kan menjadikan istidlal, kenapa mantik itu atau kenapa kesimpulan Al-Ghazali tadi itu adalah kesalahan fatal secara syariat karena syariat tidak menyebutkannya secara sorohatan dan juga tafsilan, maka ini adalah istidlal yang batil dan juga tidak diterima oleh jami'u al-uqala atau jami'ul usuliyin. Wajah atsani, idza kana Ibnu Taimiyah la yaqulu biwujubin أو شرعية تعلم أمر ما إلا إذا نصت الشريعة نصا على ذلك باسمه ورسمه فهو كلام باطل تماما لأن ذلك يلزم منه تعطيل أوامر الشريعة وعموماتها وإبطال القياس. فحاصل استدلال ابن تيمية على هذا الوجه أنه يقول لا أقول بشرعية تعلم المنطق اليوناني إلا إذا ورد نص في الشريعة الإسلامية يقول إن تعلم المنطق اليوناني مشروع ولكن ما دام لا يوجد نص كذلك في الشريعة إذن فإن تعلم المنطق اليوناني هو أمر غير مشروع وهذا الكلام باطل لما علم من أن الكلام دائر لا على اسم المنطق وكونه منسوبا إلى اليونان أو إلى غيرهم بل ينظر في المسألة من حيث هل هذه القواعد المذكورة في كتب علم المنطق مفيدة أم لا.
Wasawa'an ba'da dzalika akana al-ilm muktashifan kafannin murattabin wa maktubun fil kutubil mansubati ilal Yunan au ila ghairihi. Jadi kata Syekh Syed Foda, ya kan, keharaman sesuatu, ya kan, keharaman sesuatu itu tidak bisa dilihat apakah nas secara sorohatan melarang atau memerintah hal tersebut atau tidak. Dan juga larangan sesuatu itu sama sekali tidak berkaitan, ya kan, sama sekali tidak berkaitan apakah sesuatu tersebut tadi ditulis oleh orang-orang Yunani, dibukukan oleh orang-orang Yunani atau tidak. Tetapi yang menjadi amrun jauhari, yang menjadi apa namanya mahallul bahsi adalah apakah masail yang terkandung, yang terdapat dalam persoalan yang sudah dituliskan oleh orang-orang Yunani tadi berupa qawaid itu bisa diterima atau tidak. Artinya apa? Kita melihat surahnya, melihat qawaninnya, menilai kaidahnya. Apakah surah berupa qawanin dan juga kaidah yang terdapat dalam kutub mantik al-Yunan itu mufidatun aula. Ketika hal tersebut dinyatakan sebagai mufidah, ya kan? Maka hal tersebut adalah masyru'un. Ketika tidak mufidah, maka hal tersebut dinyatakan sebagai ghairu masyru'. Dan ini semua dapat kita apa namanya simpulkan dari apa? Dapat kita simpulkan dari umumu adilati syariah, di mana syariat sangat menganjurkan seseorang, ya kan, untuk mengambil manfaat, dan juga seseorang itu sangat dilarang oleh syariat untuk menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka syariat, ya kan, mengamini atau memerintahkan seseorang untuk mencari manfaat atau mengikuti sesuatu yang bermanfaat. Ini adalah apa? Umum adalah syariah. Dan juga syariah secara umum melarang seseorang untuk menggunakan, untuk mendekati sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka ketika kita melihat kutub mantik al-Yunan, kita tidak melihat bahwasanya hal tersebut dinyatakan sebagai mantik. Atau kita tidak melihat bahwasanya hal tersebut berasal dari Yunani. Atau kita tidak melihat bahwasanya orang-orang yang merumuskan kawaid ini adalah orang-orang yang berbeda akidah dengan kita. Kita tidak melihat al-awarid seperti itu. Tapi amrun jauhari yang kita jadikan persoalan, yang kita jadikan mahalul bahas adalah bagaimana masail yang terdapat berupa qawanin dan juga qawaid, ya kan? Apakah hal tersebut itu dapat kita terima, dapat memberikan manfaat atau tidak? Ketika hal tersebut memberikan manfaat, terlepas apakah hal tersebut dinyatakan sebagai mantik, terlepas apakah hal tersebut dibukukan, terlepas hal tersebut apakah ditulis oleh orang Yunani atau bukan, maka itu merupakan awarid yang tidak kita lihat, awarid yang tidak kita perhitungkan. Karena yang kita perhitungkan adalah masail, nafsul masail. Ketika nafsul masailnya adalah memberikan manfaat, atau turithul manfaat, tufidul manfaat, tufidu ilman, maka kita terima. Ini adalah yang menjadi mahalul bahs. Sehingga beliau menyatakan bal yundaru fil mas'alah min haitsu hal hadhil qawaid. Itu nafsul qawaidnya. Al-madhkurati fi kutubi ilmil mantiq mufidatun amla. Wasawa'an ba'da dzalika akana al-ilm muktasifan ka fannin murattabin wa maktubin fil kutubil mansubati ilal Yunan au ila ghairihim. Jadi apa namanya? Dinyatakan sebagai mantik atau bukan, ditulis oleh orang Yunani atau bukan, ditulis apa namanya di dalam buku yang murotab atau tidak, itu merupakan amrun awarid yang sama sekali tidak kita lihat. Tapi yang kita lihat, yang menjadi mahalul bahas, adalah apa yang ditulis dalamnya berupa qawaid tadi. Apakah hal tersebut bermanfaat atau tidak? Maka inilah
yang menjadi mahallun niza kita, menjadi mahallul bahas kita. Seperti itu. Selanjutnya adalah al-wajh ats-tsalis. Kalamu Ibnu Taimiyah mughalatatun liqaulihi innallaha lam yujib ta'alluma hadzal mantiq al-yunani ila akhiriha fa'allaqa kalamahu ala amrin musyakhasin biqaulihi hadzal mantiq al-yunani. Perhatikan, innallaha lam yujib ta'allumi hadzal mantiq al-yunani. Maka ada ta'alluq antara apa namanya? Ijab dengan apa? Dengan mantiq Yunani. Ai innahu atabara anna syari'ata lama lam tu'mar atau lama lam ta'mur bita'allumi hadzal ilm min haitsu kaunihi yunaniyan idzan fahiya lam ta'mur bihi mutlaqan wa hadhihi mughalatatun maksyufah. Sehingga ya kan di awal tadi kita menyatakan apakah hal tersebut dibukukan dalam suatu buku, dinamakan sebagai mantik atau bukan, ditulis oleh orang Yunani atau bukan, ini adalah amrun arodi yang tidak kita lihat, sama sekali tidak kita perhitungkan. Yang kita perhitungkan adalah apa? Nafsul masail, nafsul qawaid yang terdapat dalam kutub mantik Yunani. Apakah hal tersebut memberikan manfaat sehingga masuk dalam umum adilah syariah dan menjadikannya sebagai masyru' syar'an atau tidak? Ketika iya, maka kita tidak boleh menyatakan mantik itu ghairu masyru'. Tapi ketika tidak, maka kita sah atau minimal boleh untuk menyatakan bahwasanya mantik ini ghairu masyru' karena apa? Adimul faidah. Lalu beliau mengimbuhi balil khilaf. Uh, Beliau menyatakan fa inna ahadan minal ulama'i lam yadda'i annal mantiqa qad umiratis syari'a bihi li'annahu mantik Yunani. Karena Al-Ghazali sendiri dan juga para pengikutnya ya kan, ketika menyatakan bahwasanya mantik itu di apa namanya diperintahkan secara syariat, mereka tidak menyatakan bahwasanya karena mantik ini adalah berasal dari Yunani, tapi mereka menyatakan mantik itu di apa namanya disyariatkan. Kenapa? Karena mantik secara qawaid dan juga qawanin itu mufidah, sehingga bah, ketika mufidah maka menjadi masyru'ah, ay mansubun ilal Yunan bal qailu hadza kadzibun wa muftarin ala syariati wala a'lam ahadan minan nasi qad idda'a dzalik. Walidzalika fa inna iddi'a'a Ibn Taimiyah nafa dzalika yuhimu biwujudi man qala bihi wa hadza iftira'un 'ala an-nasi wa ghalatun mah. Kata Syekh Said Hodah ketika Ibnu Taimiyah mentaklik, menghubungkan pengharaman mantik dengan apa? Kaunihi Yunanian, seakan-akan apa? Seakan-akan mengesankan bahwasanya di sana ada para ulama yang mewajibkan apa namanya? Wujuban kifaian, ya kan? Karena apa? Beberapa ulama tadi seperti Al-Ghazali menyatakan bahwasanya ta'allumil mantik adalah wujub kifayah. Itu karena mantik itu adalah ditulis oleh orang Yunani. Padahal tidak ada satupun para ulama yang menyatakan wajib kifayah mempelajari mantik karena mantik ini berasal dari Yunan. Maka ya, kata Syekh Said Hoda, maka ini adalah pernyataan iftira, kebohongan ala nasi wa ghalatun mah, dan merupakan kesalahan yang murni kesalahan. Balil khilaf kama sabaq dzikruhu huwa hal ta'allum bi hadhihi al-qawaid al-mantiqiyah masyru'un aw ghairu masyru', wa hasilul jawab innama yatimmu bil qawli idza kanat hadhihi al-qawaid sahihatun fata'allamuha masyru' wa illa fa ghairu masyru'. Hadha huwa mulakhasul mas'alah wa kaifa yajibu an tubhatha. Amma idkhalu haythiyat wa jihad fiha ka kaunihi yunaniyan wa hiya ghairu dakhilatin fiha aslan fahuwa safsatoh mahdoh wa munggolatah sorihah. Ini adalah apa namanya bantahan Syekh Said Fodah terkait apa namanya pernyataan Ibnu Taimiyah. Yang terakhir, wajhur rabi. Idza kana Ibnu Taimiyah yuwafiquna alal aqal fi anna ba'dal qawaid madhkura fil mantiq sahihatun wa tuaddi ila al-ilm as-sahih fala yajuzu lahu ay yukhalifana fi anna ta'alluma hadhihi al-qawaid ala al-aqal amrun mashru'. لأن هذا يكون مخالفة لنفس الشريعة وظاهر كلامه أنه لا يوجد شيء صحيح تأمر به الشريعة في علم المنطق.
Jadi kata Syekh Foda untuk menjadi closing statement menyatakan kalau Ibnu Taimiyah mengakui beberapa daripada qawaid mantikiyah itu adalah apa? Mufidah. Maka seharusnya Ibnu Taimiyah menyatakan alal aqal bahwasanya ta'allumil mantik adalah amrun masyru'. Kenapa? Karena kalau Ibnu Taimiyah menyatakan ta'allumil mantik secara mutlak adalah guru masyru', maka seakan-akan Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya apa? Seakan-akan Ibnu Taimiyah menyatakan ta'allumi syai' allati tufidu ilman ghairu masyru'. Seakan-akan Ibnu Taimiyah menyatakan hal seperti ini. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah sendiri mengakui beberapa qawaid ya bukan kutub, beberapa qawaid mantikiyah sebagaimana yang beliau klaim di awal sekali itu adalah mufidun lil ilmi. Maka ketika dia mufidun lil ilmi ya kan seharusnya dia masyru'un. Tetapi kenapa Ibnu Taimiyah kemudian memutlakkan bahwasanya ta'allumil mantik al-Yunani ghairu masyru'un albattah. Maka ya kan seakan-akan beliau menyatakan ta'allumi syai' allati tufidu ilman ghairu masyru' dan ini adalah batilun secara syar'an. Di mana ini adalah apa? Beberapa tahlilat yang disuguhkan oleh Syekh Said Faudah terkait mauqif umum Ibnu Taimiyah. Dan selanjutnya, atau dalam pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas mengenai pernyataan beliau al-mantik ba'duhu sahih wa ba'duhu batil. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.